Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya pakai PC lagi. PC menggunakan Ryzen 5 5600 GT, bukan yang seri G ya. Dari mana ini lebih tinggi sedikit lah daripada seri G biasa. Dan apalagi harganya juga beda tipis sih. Dan di sini satu paket PC di harga 5.250.000, ya hampir-hampir sama seperti Ryzen 5 5600G. Tapi tergantung part yang kalian pakai, seperti contoh yang ada di sini. Terbilang murah lah. Kalau misal pakai raketan Ryzen 5 5600G, GT maupun 5500 GT, dan juga tampilannya berwarna hitam ARGB seperti penampakan yang ada di sini. Dan sebelum itu, seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya tuh menggunakan Ryzen 5 5600 GT yang box ya. Di harga sekitar 2 juta lah untuk yang ini, garansi resmi dari AMD. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini ya untuk prosesornya, meskipun tidak memakai CPU cooler bawaan dari segi AMD-nya, karena supaya lebih dingin performanya lah daripada menggunakan yang ada di sini CPU cooler bawaan AMD-nya. Dan juga tampilan yang lebih cakep menggunakan CPU cooler tambahan. Ini 6 core 12 thread. Kalau performanya nggak beda jauh lah seperti Ryzen 5 5600G, seperti di video sebelumnya udah saya uji sih 5600G GT maupun 5500 GT, ada perbedaannya. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari ASRock Challenger yang serinya A520M. Ya terbilang ini murah sih, cuma di harga 800 ribuan lah. Dan juga untuk lebih menghemat budget menggunakan ini. Dan fitur yang saya suka itu sama seperti MSI, ada debug LED-nya. Jadi ya cakep sih. Kalau misalnya ada kerusakan, dia itu ada lampunya, jadi tahu mana yang rusak. Dan apalagi di harga terjangkau, dan juga penampakannya di bagian dalam sini untuk motherboardnya tipenya MATE. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari XPG D35G yang RGB ya, berwarna putih seperti penampakan di bagian dalam sini. Karena ada stoknya cuma ini aja, jadi saya pakai ini yang ada RGB-nya. Niatku sih ya berwarna hitam ya, tapi ya nggak masalah karena harga yang RGB seperti contoh yang ada di sini udah murah banget, di harga 550.000 atau kurang lebih seperti itulah. Hampir sama seperti yang seri yang biasa, cuma terpaut di 50 sampai 80.000 untuk yang itu. Tapi ini juga udah worth it lah. XPG Spectrix D35G yang penting berwarna putih RGB. Dan lanjut, saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Team Group seri MP33 512GB, atau lebih dari cukup lah. Yang dimana di harga cuma 500.000 kurang lebihnya untuk mengisi Windows, beberapa game maupun yang lainnya udah cukup banget menggunakan ini. Dan juga penampakannya di bagian bawah yang ada di sini udah saya tancapkan tim MP33. Yang penting pakai SSD ataupun NVMe di 512GB nih. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari Jonesbo CR1000 Evo yang berwarna putih dan juga tipenya RGB seperti yang ada di sini. Ya cakep lah dari segi tampilannya. Dan supaya bisa lebih mendinginkan Ryzen 5 5600 GT yang ada di sini daripada menggunakan bawaan stok cooler yang ada di sini juga. Jadi cuma menambah sekitar 300.000 lah untuk ini. Performa dingin bagus dan juga tampilan sangat cakep sekali, ada RGB-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari Secotep AIN 550W. Untuk yang ada di sini cuma ada stok ini ya di studio saya, jadi saya pakai ini aja, yang dimana untuk mengangkat Ryzen 5 5600 GT udah lebih dari cukup, karena full loadnya sih kalau nggak salah di atas 100W sedikit lah. Dan apalagi ini di 550W sudah lebih dari cukup, dan juga bisa upgrade dari bagian depannya kalau semisal tambah VGA di bagian dalam sini, tergantung VGA-nya ya. Tinggal menyesuaikan aja dari segi power supply yang kalian pakai. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini nggak kelihatan dari segi tipe casingnya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing ini Phenom RX Rockstar di harga sekitar 400 ribuan. Udah free 4 fan ARGB di bagian depan 3, belakang 1. Ya cakep lah. Di bagian depan dia tuh tipenya mesh, dan tipe casing ini dia tuh ATX. Meskipun saya menggunakan mobile MATX gak masalah sih. Banyak space kosong di bagian tengah yang ada di sini, dan bisa dikasih action figure seperti ini juga penampakannya. Supaya lebih cakep dikasih aksesoris. Dan juga tambahan yang terakhir, saya menambahkan fan, ada 2 fan RGB juga dari Infinity di harga 45.000. Kalau duanya sih ya 90.000 lah. Kiriman tersebut bisa diatur warnanya seperti sambungan di fan yang ada di sini dari Phenom RX-nya. Jadi intinya warna tersebut bisa sinkron satu sama lain lah dari segi yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan semua part-partnya akan saya sebutkan satu persatu apakah ini rekomend atau tidak. Di harga 5 juta lebih sedikit lah menggunakan Ryzen 5 5600 GT. Baru pertama kali sih aku rakit PC menggunakan ini ya. Itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo.
Lanjut yang pertama, dari segi gaming, di tes GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 61 fps. Terbilang ini lancar. Di settingan rata kiri, mendapatkan di atas 60 fps. Masih aman lah untuk yang ini. Dan kalau misal di game GTA roleplay, ini masih kurang ya. Jadi lebih baik bermain game di GTA 5 biasa. Kalau misal di roleplay, silahkan tambah aja GPU di RX 580, itu minimalnya. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 54 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan hampir di 60 fps. Dan kalau misal pengen lebih lancar di atas 60 fps, silahkan setting ke settingan low. Dan kalau misal di game Valorant, itu pun masih mendapatkan di atas 100 fps. Jadi intinya Valorant lebih ringan daripada di game Tom Clancy. Dan lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 51 fps. Ini pun juga masih aman, settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 50 fps. Masih wajar ya, settingan rata kiri. Dan kalau misal pengen lebih fps-nya, silahkan setting ke 720p. Tapi tergantung kesukaan kalian sih, pilih 720p atau 1080p. Dan lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga masih lancar, yang dimana di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps. Ya wajar sih, gamenya tersebut emang ringan, yang penting masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kiri. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 56 fps. Ini pun juga masih lancar, settingan menengah masih mendapatkan hampir di 60 fps di gamenya Dota 2. Kalau misal pengen lebih, silahkan di settingan low sih untuk yang ini, bebas untuk kalian. Dan yang terakhir di game Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 47 fps. Ini pun juga masih aman, meskipun di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 30 fps. Terbilang masih wajar sih, karena game tersebut emang agak berat, masih mendapatkan di atas 30 fps. Kalau misalnya pengen lebih fps-nya, silahkan ke settingnya 720p aja di gamenya Genshin Impact. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, diam untuk paling bawah di 50 watt, terbilang ini irit daya. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 111 watt. Ini pun juga terbilang irit daya juga, cuma di atas 100 watt lebih sedikit. Tapi ya wajar sih, tergantung banyak RGB-nya atau tidak. Kalau misal sedikit RGB-nya, bisalah mendapatkan di bawah 100 watt untuk yang ini. Tapi ini sudah lebih dari cukup, apalagi menggunakan power supply 550 watt, yang dimana untuk upgradeable ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5 jutaan atau lebih tepatnya di 5,2 jutaan, apakah ini rekomen atau tidak? Bisa dibilang ini rekomen. Dan apalagi bisa lebih murah sih dari komponen yang ada di sini. Sebagai contoh, CPU coolernya diganti yang biasa, apalagi RAM-nya menggunakan yang tanpa RGB, serta tidak usah menggunakan fan di bagian atas supaya lebih irit juga untuk yang ini. Bisa mendapatkan di bawah 5 juta. Tapi itu tergantung selera kalian. Ada tampilan bagus, ada harganya juga. Sebagai contoh yang ada di sini, bertemakan hitam RGB. Dari segi CPU coolernya, fan-nya maupun RAM-nya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600 GT dan juga temanya tersebut itu upgradable serta tampilan RGB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.